Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam sesi kedua untuk mata kuliah pengantar ilmu ekonomi perusahaan. Nah, pada sesi kedua kali ini kita akan mempelajari tentang ekonomi perusahaan itu sendiri. Nah, kemarin kan sudah ditugaskan gitu ya, berita ekonomi apa sih yang Anda simak akhir-akhir ini gitu. Ketika kalian mendengar tentang kata ekonomi, apa sih yang ada di dalam benak kalian gitu. Nah, pastinya ada beberapa yang berpikir bahwa melihat berita-berita yang akan saya perlihatkan ini, misalkan salah satunya pengaruh kenaikan harga BBM terhadap inflasi. Nah, lalu ada lagi 6 bulan jumlah orang miskin di Indonesia naik menjadi sekian. Lalu ada lagi Bank Indonesia bakal tahan suku bunga acuan hingga kuartal 1. Ketika kita mendengar kata-kata seperti itu, pasti kita akan eh, berkata bahwa ini adalah berita ekonomi gitu ya. Namun apa sih sebetulnya ekonomi sendiri? Jadi ekonomi itu dia bisa muncul karena dua hal. Yang pertama itu adalah karena adanya kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Lalu yang kedua itu adalah adanya keterbatasan sumber daya atau keterbatasan barang pemuas kebutuhan manusia lagi. Di satu sisi tidak terbatas kebutuhannya, tapi barang pemuasnya terbatas. Nah, sehingga terjadilah kesenggangan antara dua hal tersebut. Jadi bisa disimpulkan bahwa ilmu ekonomi adalah sebuah ilmu pengetahuan tentang pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia melalui sumber daya yang langka. Jadi terjadi kelangkaan karena keterbatasan tadi. Lalu ada menurut Parera, yaitu adalah ilmu ekonomi, itu adalah ilmu yang mempelajari tindakan-tindakan manusia yang ditimbulkan oleh hubungan antara kebutuhan-kebutuhan dan alat-alat yang tersedia dalam jumlah terbatas. Dan alat-alat tersebut mempunyai alternatif pemakaian. Nah, ada perbedaan nih ya, kalau misalkan menurut Parera ini menyebutkan salah satunya adalah alternatif pemakaian. Oke, saya jelaskan lebih lanjut. Jadi, hal-hal yang akan dipelajari dalam ilmu ekonomi itu diantaranya adalah scarcity atau bagaimana sih kita mengatasi sebuah kelangkaan yang terjadi. Nah, keterbatasan yang tadi udah saya bilang ya, keterbatasan hal pemuasnya itu menyebabkan banyak hal menjadi langka yang mencakup kelangkaan tersebut dari sisi kuantitas, dari sisi kualitas, dari sisi tempat, dan juga waktu. Kelangkaan di sini itu berhubungan dengan barang maupun jasa gitu. Contohnya, semua orang itu butuh mobil misalkan. Tadi orang semuanya kebutuhannya kan tidak terbatas. Jadi mereka butuh mobil misalkan. Namun kan nggak bisa semua punya mobil. Keterbatasannya apa sih? Keterbatasan misalkan dalam satu kota itu hanya boleh ada sekian mobil. Lalu keterbatasan uang juga. Lalu ada lagi keterbatasan ruang. Bisa punya mobil tapi nggak punya garasinya gitu. Atau misalkan keterbatasan waktu. Bisa dia punya mobil, tapi ketika dia menggunakan mobil itu akan lebih memakan banyak waktu ketika dia mau berpindah ke suatu tempat gitu. Nah, tadi karena adanya kelangkaan-kelangkaan, maka timbullah sebuah pilihan. Nah, pilihan-pilihan ini atau bisa dikatakan sebagai choices itu terbatasnya sumber daya yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan atau keinginan yang akhirnya menyebabkan manusia harus menentukan pilihan-pilihan yang akhirnya bersifat individu maupun kolektif. Karena adanya keterbatasan, kita akhirnya memilih nih, oh saya mah nggak akan naik mobil, saya lebih pilih ke
kendaraan umum, saya lebih pilih jalan, saya lebih pilih naik motor, saya lebih pilih nebeng gitu ya. Timbullah pilihan-pilihan tersebut gitu. Lalu, karena adanya pilihan, maka ada namanya biaya kesempatan. Atau bahasa kerennya di sini kita sebut sebagai opportunity cost. Apa itu opportunity cost? Yaitu adalah kesempatan yang hilang karena kita memilih alternatif yang lain. Misalkan, saya dari sini, dari rumah saya mau ke kampus pada jam yang sama, pada kesempatan yang sama. Saya memilih menggunakan motor. Bisa nggak saya dalam waktu yang sama menggunakan mobil? Nggak bisa karena sayanya ada di motor gitu. Atau misalkan, saya ini mau membeli kendaraan, tapi saya belinya mobil deh gitu. Tapi tadi karena adanya keterbatasan, setelah saya memilih si mobil, sehingga hilang kesempatan saya memilih motor gitu. Nah, yang terkait kepada biaya itu adalah ketika kita memilih sebuah pilihan, itu sebetulnya ada biaya yang harus kita keluarkan. Entah biaya yang kita keluarkan karena kita memilih sebuah pilihan, atau biaya yang kita keluarkan karena kita tidak memilih suatu pilihan. Misalkan, sebentar lagi kalian lulus nih. Kalian dapat tawaran kerja di dua tempat. Yang pertama itu di Telkom, BUMN, tapi kalian harus pergi ke Kalimantan, misalkan. Yang kedua, kalian dapetin kesempatan untuk bekerja di perusahaan startup, tapi di Bandung, tapi deket sama rumah kalian, gitu. Ketika kalian pilih salah satunya, misalkan Abu, saya lebih memilih ke Telkom, walaupun jauh, tapi lebih besar keuntungannya karena gajinya lebih besar. Oke, namun hilang kesempatan kita yang tadinya kita tinggal sama orang tua, kita nggak ada biaya rumah tinggal, kita biaya transportasi deket, kita mau ketemu sama keluarga tidak mengeluarkan biaya lagi. Nah, biaya itu sebetulnya hilang karena ketika kalian pergi ke Kalimantan, walaupun gaji kalian lebih besar di sana, kalian tetap harus mengeluarkan biaya-biaya yang sudah tadi saya sebutkan dan keuntungan yang jika kalian tetap di Bandung kalian dapatkan itu otomatis hilang. Nah, itulah yang disebutkan dengan biaya kesempatan. Jadi kesempatan untuk kita memilih alternatif lain itu jadi hilang gitu. Oke, kita next lagi. Oke, di sini yang akan saya bahas itu mengenai ke dalam dua hal. Yaitu yang pertama adalah mengenai ilmu ekonomi makro dan juga ilmu ekonomi mikro ya. Nah, biasanya di kampus lain kita ini akan mempelajari secara detail dalam satu mata kuliah tertentu. Nah, cuman saya akan bahas secara sekilas saja mengenai ekonomi mikro. Jadi, ekonomi mikro di sini membicarakan unit-unit individu seperti perusahaan, rumah tangga, industri, maupun kumpulan perusahaan. Namanya juga mikro berarti kecil ruang lingkupnya, hanya ruang lingkup kecil. Begitu. Nah, biasanya ekonomi mikro ini juga mengurusi hal-hal yang kecil. Apa Bu contohnya? Oke, contohnya adalah bagaimana kita meningkatkan pendapatan kita. Misalnya rumah tangga ya, ruang lingkupnya. Oh, dengan kerja, dengan hemat, dengan nebeng tinggal misalnya gitu. Nebeng pergi ke kantor gitu. Lalu udah gitu, dalam ruang lingkup perusahaan misalnya. Bagaimana cara kita meningkatkan pendapatan? Oh, melakukan penghematan produksi. Lalu melakukan produksi yang banyak, melakukan efisiensi, atau apalagi meningkatkan harga jual. Nah, itu yang disebut dengan ekonomi mikro.
dalam sebuah ruang lingkup yang kecil. Nah, lalu di sini apa saja yang menjadi ruang lingkup dalam ekonomi mikro? Yang pertama adalah interaksi di pasar barang. Yang dimaksud dari sini adalah interaksi antara penjual dan juga pembeli di suatu pasar barang. Begitu. Lalu yang kedua adalah tingkah laku pembeli dan juga penjual. Jadi bagaimana seorang pembeli dia akan menggunakan sejumlah pendapatannya untuk membeli berbagai jenis barang yang dibutuhkannya dan juga bagaimana produsen menentukan tingkat produksi yang akan dia lakukan. Tadi karena ruang lingkupnya kecil, maka di sini yang disebut dengan penjual dan pembeli adalah penjual dan pembeli dalam sebuah ruang lingkup yang kecil. Lalu yang ketiga itu adalah interaksi di pasar atau faktor produksi. Nah, ada macam-macam untuk faktor produksi sendiri bisa disebut sebagai ketika kita mau memproduksi maka apa saja sih yang akan kita butuhkan gitu ya. Atau ya yang kita tukarkan tuh apa sih gitu. Yang pertama adalah tenaga kerja atau bisa disebut dengan labor. Nah, labor di sini kan pasti oleh sebuah perusahaan itu diberikan upah maupun gaji untuk dapat melakukan proses produksi. Lalu untuk melakukan produksi juga kita membutuhkan modal. Nah, modal ini itu diberikan oleh seorang investor yang nantinya akan dikembalikan dalam bentuk dividen. Lalu yang ketiga itu adalah tanah dan yang keempat adalah kewirausahaan. Kewirausahaan di sini adalah sebuah kemampuan seseorang dalam memanage sebuah perusahaan sehingga perusahaan tersebut bisa memperoleh laba maupun profit. Nah, kalau hal-hal yang terkait dengan ekonomi makro, yaitu mempelajari secara keseluruhan yang akhirnya memusatkan perhatian kepada kebijakan ekonomi dan juga variabel-variabel kebijakan yang mempengaruhi dari prestasi tersebut. Tujuan utamanya yaitu mencapai dan mempertahankan kesempatan kerja penuh atau full employment. Jadi pasti suatu negara itu pengennya semua orang kerja, nggak ada pengangguran gitu ya. Tapi apakah mungkin hal itu terjadi? Karena semakin banyak tingkat orang yang kerja, pasti inflasi pun akan semakin meningkat. Lalu yang kedua, mempertahankan stabilitas ekonomi, terutama stabilitas harga. Yang ketiga adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang biasanya pertumbuhan ekonomi ini dinilai juga dari PDB gitu ya. Lalu yang keempat itu adalah mencapai keseimbangan neraca pembayaran internasional. Yang dimaksud sebagai neraca pembayaran internasional itu adalah ruang lingkupnya seperti ekspor dan juga impor. Nah, ini hampir sama seperti yang tadi sudah saya sebutkan ya tujuan-tujuannya. Jadi tujuannya itu sebetulnya bagaimana sebuah eh, negara itu mereka membuat sebuah kebijakan-kebijakan tertentu untuk mencapai atau mewujudkan full employment, tapi nggak menimbulkan inflasi yang akhirnya merugikan masyarakatnya gitu. Nah, tadi kita udah ngomongin ekonomi itu sendiri, sekarang apa sih ekonomi perusahaan? Jadi, ekonomi perusahaan itu adalah pemenuhan kebutuhan-kebutuhan di dalam sebuah perusahaan melalui berbagai sumber daya yang terbatas dengan melakukan pilihan-pilihan dan juga biaya kesempatan maupun opportunity cost. Nah, apa aja sih pertanyaan yang terkait? Yaitu misalkan barang apa saja yang akan diproduksi, siapa saja yang menentukan barang
yang akan diproduksi, dan barang-barang ini bagaimana mereka akan diproduksi, bagaimana mengorganisir sumber daya yang tadi itu sumber dayanya eh, terbatas, dan siapa yang akan menerima manfaat dari produksi, juga bagaimana keuntungan yang nantinya diperoleh oleh perusahaan ini akan dapat didistribusikan. Sama seperti yang tadi udah saya jelaskan, jadi dalam sebuah faktor produksi itu pasti akan ada input dan output ya. Nah, input dan output tersebut itu ada dibagi ke dalam beberapa faktor produksi, yaitu yang pertama adalah sumber daya alam. Tidak sumber daya alam aja ya, sebetulnya di sini terkait juga ke dalam sumber daya manusia, yang disebut dengan tenaga kerja, lalu modal, dan juga entrepreneurship. Nah, penentu dari iklim perusahaan sendiri sebetulnya terkait kepada investasi, yaitu penggunaan sumber daya untuk menciptakan modal baru, yang kedua tabungan, dan juga pemerintah melalui kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter. Kebijakan fiskal itu adalah bagaimana cara mempengaruhi permintaan dengan meningkatkan pajak-pajak atau meningkatkan belanja atau pengeluaran pemerintah. Nanti saya jelaskan lebih lanjut ketika sesi tatap muka ya. Nah, kebijakan moneter itu terkait kepada bagaimana mengelola persediaan uang untuk meningkatkan atau menurunkan permintaan. Kadang kita kan suka dengarnya tuh kebijakan fiskal dan moneter gitu ya. Nah, apa sih perbedaan dari kedua hal itu? Ya tadi yang sudah saya jelaskan ya. Oke, balik lagi ya. Jadi, eh, biasanya permasalahan apa sih yang ada di dalam sebuah sistem bisnis atau sistem ekonomi bisnis gitu ya. Yang pertama adalah inflasi. Seperti yang teman-teman tahu lah gitu ya, inflasi itu adalah kenaikan umum dalam harga-harga barang dan juga jasa di seluruh perekonomian. Nah, yang kemarin udah kita ceritain ya gitu ya, udah dijelaskan dalam kelas juga. Dulu kalau misalkan zaman saya kecil beli permen tuh 1.003 gitu. Tapi kayaknya sekarang beli permen itu 1.002 deh gitu. Oh, jangan-jangan 10 tahun yang akan datang kayaknya satu permen juga cuman harganya juga bisa sampai 1.000 gitu. Nah, itu jadi kenaikan harga barang secara umum. Lalu yang kedua, permasalahannya adalah permasalahan produktivitas atau keluaran atau output dari barang dan jasa untuk tiap unit tenaga kerja. Ya, biasanya kan unit produksi itu sudah menetapkan ya gitu. Perusahaan jahit lah gitu. Dalam satu orang itu harus menghasilkan 100 baju satu harinya gitu. Nah, tapi kan yang namanya produktivitas itu bisa meningkat dan juga bisa menurun ya gitu. Banyak faktor di dalamnya gitu, entah dari faktor dia secara psikologis gitu, lalu juga faktor dia sebagai individu maupun faktor yang dia dapatkan dari lingkungannya dia gitu. Nah, yang dimaksud dengan produktivitas di sini itu adalah secara global. Jadi bukan tiap unit tenaga kerja, tapi juga secara global dalam sebuah bisnis gitu. Lalu yang ketiga itu adalah pengangguran. Nah, ini unik sih ya teman-teman ya untuk pengangguran sendiri. Jadi pengangguran itu eh, kadang di-maintain oleh sebuah perusahaan, oleh sebuah negara gitu ya. Karena sebetulnya tidak adalah negara yang pengen ada masyarakat itu pada pengangguran gitu. Tapi dia akan punya tugas lain ketika semua masyarakatnya itu mempunyai penghasilan. Ketika masyarakatnya itu punya penghasilan, berarti
mereka punya banyak uang ya, masyarakatnya semuanya punya gaji dan punya banyak uang. Sehingga uang yang beredar dalam masyarakat pun akan semakin meningkat. Ketika uang yang beredar itu meningkat, akhirnya akan meningkatkan juga inflasi. Ketika inflasinya meningkat, balik lagi, ada sebagian orang yang daya belinya akhirnya turun. Ketika orang daya belinya turun, akhirnya terjadi pengangguran. Nah, itulah makanya kebijakan pemerintah itu sangat diperlukan dalam sebuah perekonomian negara. Nah, kalau dalam sebuah bisnis itu yang tadi gitu, bagaimana kenaikan harga barang, kapan dinaikinnya, kapan dituruninnya gitu ya. Bagaimana kita memaintain atau meningkatkan produktivitas dari satu tenaga kerja, lalu bagaimana cara kita melay off dan bagaimana cara kita meng-hire eh, orang-orang yang terlibat dalam bisnis kita. Begitu, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya, teman-teman mohon komen di sini sebuah judul berita terkait kepada kebijakan moneter dan juga kepada kebijakan fiskal gitu ya. Boleh dipilih salah satu, misalkan Frisila NPM-nya sekian, kelas apa, kebijakan moneter, titik dua, judul beritanya apa. Hanya judulnya saja ya. Untuk contohnya tadi teman-teman bisa lihat ya, bedanya kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter. Oke, segitu mungkin ya teman-teman. Saya cukupkan dulu sampai di sini kelasnya. Nanti apabila ada pertanyaan, boleh teman-teman langsung simpan aja di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.